Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Hot Isu Pagi kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi yang aktual, akurat dan informatif, dan juga terpercaya yang kami sajikan untuk Anda. Dengan saya Saharani, inilah Hot Isu Pagi. Baik pemirsa, kita ke informasi utama kita pada hari ini. Konflik negara Cina dengan Amerika Serikat kian memanas. Konflik ini terutama tentang perang dagang dan juga teknologi. Dalam konflik ini juga mencakup kenaikan barang-barang impor dan juga persaingan geopolitik dan perebutan dominasi teknologi. Bayangin, dua negara superpower ribut soal perdagangan. Tarif impor dinaikin, barang ditahan, teknologi dilarang. Gampangnya gini, perang dagang itu kayak dua orang yang saling sabotase jualan. Satu naikin pajak barang lawan, satu lagi balas dendam. Amerika ngerasa Cina main curang, nyolong teknologi, dumping harga, dan bikin perusahaan Amerika kalah saing. Cina bilang kamu aja yang insecure. Akhirnya mereka saling lempar tarif, dari produk elektronik, baja, sampai kedelai pun ikutan kena. Cina tidak takut perang dengan Amerika. Cina kini makin menunjukkan taringnya. Baru-baru ini, mereka menegaskan bahwa mereka tidak takut perang dengan Amerika. Sementara Amerika terlalu sibuk mengurus Rusia dan konflik di Timur Tengah. Mereka justru lengah. Cina yang lepas dari pantauan Amerika diam-diam malah timbul menjadi raksasa ekonomi yang sekarang bikin dunia ketergantungan pada mereka. Berbeda dengan Amerika yang menguasai dunia lewat militer, Cina memilih jalur ekonomi, lebih halus tetapi lebih jauh pengaruhnya. Tapi kalau akhirnya harus saling adu otot, apa militer Cina kuat? Baru-baru ini Amerika naikin tarif impor barang dari Cina sampai 245%. Cina balas dengan nada keras. Mereka nggak peduli soal tarif. Bahkan, kalau harus sampai masalah tarif ini, ujungnya memicu terjadinya perang, mereka siap. Pertanyaannya, sekarang seberapa kuat militer Cina? Sebuah laporan menyebutkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi peringatan tentang kemampuan militer Cina yang menurutnya sangat mematikan. Pete Hegseth terutama menekankan pada potensi dari rudal hipersonik Cina yang menurutnya dapat menghancurkan armada kapal induk Amerika hanya dalam hitungan menit. Ia juga mengatakan bahwa Amerika selalu kalah dengan Cina dalam setiap simulasi perang yang dijalankan oleh Pentagon, tutupnya. Namun perang bukan hanya sekedar senjata. Pertarungan global juga ditentukan oleh aliansi. Jika perang bisa terjadi, apakah negara pendukung Cina bisa menandingi sekutu Amerika seperti NATO? Cina semakin menunjukkan kekuatannya. Baru-baru ini, negara Cina adalah negara yang pertama yang berhasil menerobos blokade Israel demi mengirim bala bantuan ke Gaza.
pesawat Y-20 militer milik Cina dikabarkan telah mendarat di Beirut dan konvoy bantuan ini dilaporkan telah sampai ke wilayah yang terdampak. Langkah ini menunjukkan peran aktif Beijing dalam krisis kemanusiaan yang ada di Timur Tengah. Guo Jianggu, selaku juru bicara resmi yang mewakili Kementerian Tiongkok, yang mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina. 加沙是巴勒斯坦人的加沙，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，不是政治交易的筹码，更不能成为弱肉强食的对象。加沙已经饱受战火摧残，满目疮痍，哀鸿遍野。国际社会，特别是大国，应携手为加沙人道援助和重建雪中送炭，而不是雪上加霜。中方坚定支持巴勒斯坦人民的民族合法权利，始终认为巴人治巴是加沙战后治理必须坚持的重要原则，反对针对加沙民众的强制迁移。中方愿与国际社会一道努力，以两国方案为根本出路，推动巴勒斯坦问题早日得到公正的政治解决，即建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都，享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。 Dampak konflik dari negara Cina dengan Amerika Serikat tidak hanya merugikan dua negara tersebut, tetapi juga merugikan negara yang tidak ikut berperang, seperti negara Indonesia. Indonesia sebenarnya nggak ikut perang, tapi justru karena nggak ikut, kita jadi penonton yang duduk terlalu dekat. 1. Ekspor-impor goyah. Cina dan Amerika itu dua dari mitra dagang terbesar kita. Kalau mereka saling jegal, permintaan barang turun. Contoh, sawit, karet, komponen elektronik, semua bisa kena efek domino. Kedua, investor jadi takut. Ketidakpastian bikin investor global mikir ulang buat tanam duit di negara berkembang. Indonesia termasuk yang bisa kena skip kalau nggak sigap. Menurut kalian, jika masalah tarif ini sampai memicu terjadinya perang, siapakah sebenarnya yang paling unggul dalam perang global? Apakah Cina atau Amerika? Sekian informasi hari ini. Informasi tersebut sekaligus penutup perjumpaan kita dalam Hot Isu Pagi kali ini. Saya Saharani sebagai redaksi yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.